yang ada di Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahas banjir yang saat ini menggenangi Jakarta sudah ada Ciko Hakim selaku staf khusus Gubernur Jakarta. Selamat siang Pak Ciko. Ya, Baik Pak Ciko, bagaimana nih terkait dengan kondisi terkini banjir dan dampak cuaca ekstrim di wilayah DKI Jakarta hari ini yang dimana kita tahu banjir menggenangi sejumlah wilayah di DKI Jakarta? suatu hal yang sangat memprihatinkan ya bagi kita semua apa yang terjadi pada hari ini, yang tentu bukan hal yang kita inginkan. Tapi kita tahu dalam seminggu terakhir cuaca yang begitu ekstrim, turunnya hujan begitu deras, dan curah hujannya ini jauh di atas rata-rata dan juga jauh di atas kemampuan infrastruktur Jakarta untuk bisa menanganinya. Dan ini terkisar di 170 mm hingga bahkan ada yang 280 mm dalam per hari, di mana Jakarta ini siap untuk menghadapi 100 mm hingga 150 mm per hari. Namun tentu Pemprov DKI Jakarta dan jajaran melalui instruksi Bapak Gubernur telah mensiagakan semua dinas, khususnya Dinas Sumber Daya Air yang tentunya tugasnya adalah untuk bagaimana menyurutkan genangan-genangan yang ada dengan mengoperasikan hampir 1.200 pompa yang kita miliki, dan ini terus berjalan. Dan untuk mengantisipasi derasnya hujan, tentunya operasi modifikasi cuaca telah dilakukan. Kemarin dilakukan 2 hari dan beberapa hari ke depan akan dilakukan 3 kali per harinya. Artinya kita harus memahami dulu terkait dengan modifikasi cuaca ini. Sesungguhnya bukan berarti kalau cuaca ini dimodifikasi kemudian serta-merta langit begitu menjadi cerah dan tidak turun hujan, tapi ini hanya dapat menurunkan intensitas. Artinya apabila sebenarnya hujan lebat yang akan datang, hujannya bisa sedikit tidak terlalu lebat, dan kemudian ketika hujannya biasa saja, sedang, bisa hanya rintik-rintik saja. Dan kemarin ini turunnya hujan begitu lebat dan operasi modifikasi cuaca telah berhasil menurunkan intensitasnya hingga 30%. Bayangkan apabila tidak terjadi modifikasi cuaca, apa yang terjadi dampaknya jauh lebih besar dari hari ini. Nah, sekarang genangan-genangan ini lagi ditangani oleh pihak Dinas Sumber Daya Air, tentunya bekerja sama dengan kepala-kepala wilayah, artinya para wali kota yang juga bersiaga dengan segala pasukan oranye, pasukan warna-warni lainnya seperti pasukan biru, pasukan hijau dari Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dinas-dinas lain seperti Gulkarmat, Satpol PP yang kita tahu juga turun kemarin untuk memobilisasi warga yang tidak bisa beraktivitas atau bermobilitas karena akses kendaraan pribadi tertutup, menggunakan akhirnya pesawat dengan truk-truknya mengangkut pulang sekolah, anak-anak pulang, orang-orang pulang kerja dan lain-lain. Dan harapannya hari ini kita juga berharap tentunya cuacanya tidak seburuk kemarin-kemarin, namun sepertinya BMKG telah mengeluarkan ramalan cuaca di mana 1-2 hari ke depan akan tetap begitu tinggi ya. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan air hari ini bisa sedikit-sedikit menyurutkan genangan-genangan yang ada, dan juga saudara-saudara kita yang terendam daerah pemukimannya tentunya juga sudah ditangani oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dan kita mengajak warga masyarakat untuk kemudian tidak bepergian di mana tidak terlalu penting, dan tentunya Bapak Gubernur telah menginstruksikan jajaran untuk mengeluarkan surat edaran. Disnaker mengeluarkan surat edaran terkait dengan work from home, Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pembelajaran jarak jauh sampai tanggal 28 Januari, dan semoga kita semua bisa menjaga keselamatan diri, keluarga, serta kesehatan kita masing-masing. Dan bila ada hal-hal yang memang butuh bantuan secara cepat atau darurat, bisa menghubungi nomor telepon 112. Baik. Ya, ada 1.200 pompa air yang saat ini sudah dikerahkan untuk mempercepat agar banjir segera surut, serta juga modifikasi cuaca yang terus dilakukan, di mana informasinya hari ini juga akan ada 3 kali modifikasi cuaca, serta juga tim SAR gabungan atau juga pihak-pihak yang membantu untuk proses agar banjir segera surut. Tapi pertanyaannya Pak Ciko, wilayah mana saja nih yang saat ini menjadi prioritas penanganan dari Pemprov DKI Jakarta? Apalagi kalau kita lihat kawasan Jakarta Barat, ini banyak sekali titik-titik banjir di sana, begitupun juga di Jakarta Timur. Seperti apa Pak Ciko?
Sebenarnya semua wilayah menjadi prioritas, namun tentunya di mana genangannya itu begitu tinggi dan begitu sulit untuk kemudian disurutkan, itu yang menjadi prioritas utama. Seperti tadi disampaikan, Jakarta Barat tentunya, karena di Cengkareng ini memang agak sulit. Kita masih menunggu bagaimana debit air itu menurun. Dan juga di Jakarta Utara yang tentunya kita selalu melihat ada kombinasi dari air genangan maupun luapan kali dan juga banjir rob yang juga menjadi gabungan dari apa-apa yang akhirnya berdampak menjadi genangan yang kemudian tentunya kita tahu melumpuhkan lalu lintas dan menyulitkan warga untuk bermobilisasi. Ini yang menjadi prioritas. Namun kita sudah melakukan apa yang kita mampu dan mudah-mudahan warga juga bisa bersabar tadi saya sampaikan untuk tidak bepergian dulu dan menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan kita khususnya anak-anak kita. Oke, baik. Ya, itu tadi imbauan juga kepada warga Jakarta untuk tetap berada di rumah ya di tengah kondisi banjir saat ini karena edaran untuk bekerja WFH dan juga imbauan untuk pembelajaran jarak jauh juga sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada warganya. Solusi jangka pendek tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ciko, tapi apa kemudian evaluasi Pemprov DKI Jakarta dari kejadian banjir kali ini dan juga langkah jangka panjang yang nanti akan diperkuat ke depannya? Karena kalau kita melihat barangkali untuk biaya modifikasi cuaca ini kan juga tidak sedikit begitu Pak Ciko. Lantas apa solusi jangka panjangnya? Sebenarnya solusi jangka panjangnya, baik juga jangka menengahnya sudah kita pikirkan sejak tahun lalu, di mana kita harus mengingat bahwa Bapak Gubernur Pramono Anung baru menjabat belum genap 1 tahun, tetapi untuk tahun 2026 tentunya plan atau rencana yang dilakukan adalah hasil dari rembukan dan juga atas instruksi-instruksi Bapak Gubernur DKI Jakarta. Seperti tahun ini, untuk tahun anggaran 2026, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran sebesar 3,6 triliun untuk pengendalian banjir. Satu, untuk apa saja hal-hal tersebut digelontorkan ke depannya. Yang utama adalah untuk pembangunan polder misalnya. Dan pembangunan polder ini dilakukan di 13 tempat. Dan saya sambil membaca ya, termasuk penambahan puluhan unit pompa baru untuk mengalirkan air lebih efektif. Dan kita tahu pompa yang tadi saya sebutkan itu bahkan karena curah hujan begitu tinggi, kerja keras dari pompa-pompa ini ada 52 yang sekarang rusak. Jadi artinya memang evaluasi kita adalah penambahan pompa salah satunya. Yang kedua, pembangunan dan perbaikan kali serta sungai, revitalisasi sungai, normalisasi, pelebaran, pendalaman, dan pembersihan sungai kali untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Yang ketiga, pembangunan embung atau waduk dan penambahan tampungan air untuk mengurangi debit banjir saat hujan. Yang keempat tentunya ini yang selalu ditunggu-tunggu, bahkan sejak zaman Orde Baru ada rencana untuk membuat giant sea wall dan akhirnya insya Allah pada bulan September tahun 2026 ini akan di-kick off proyek pembangunan giant sea wall, tentunya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini juga dapat kita lakukan dengan cepat karena ini kalau kita bicara normalisasi sungai tentunya partisipasi aktif dari masyarakat juga dibutuhkan. Apa itu partisipasinya? Karena masih banyak warga-warga saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali, di pinggiran sungai. Tempat-tempat yang seharusnya bisa kita lebarkan sungainya dan tentunya Pemprov bukan hanya akan merelokasi tanpa menyediakan tempat tinggal, karena tentunya kita sudah menyiapkan rusun-rusun yang diprioritaskan untuk saudara-saudara kita tersebut. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita dengan sukarela nantinya akan mau merelokasikan dirinya. Itu yang paling penting. Yang kedua tentunya hal-hal terkait dengan membuang sampah sembarangan, ini hal-hal yang mendasar. Inilah yang kemudian bisa juga menutup saluran-saluran drainase yang kita lihat banyak terjadi genangan ini, salah satunya diakibatkan oleh tertutupnya saluran-saluran. Mudah-mudahan kerja bersama antara Pemprov dan seluruh stakeholders ini bisa berjalan dengan lancar karena sebuah kota, apalagi kota sekompleks Jakarta ini tidak bisa dikelola oleh Pemprovnya sendiri, tapi juga partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan. Baik. Ya, amin. Tentu kita berharap rencana jangka panjang ini bisa segera terrealisasi ya Pak Ciko, dan banjir hari ini di Jakarta juga bisa segera surut. Terima kasih atas informasinya, Ciko Hakim selaku Staf Khusus Gubernur Jakarta. Selamat kembali beraktivitas Pak Ciko. Terima kasih.